Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran daring Bahasa Indonesia SMP kelas 8 semester 1 bersama Ibu Eva Herawati dari SMP Negeri 1 Banjar. Anak-anakku, tahukah kamu mengapa saat ini kita melaksanakan pembelajaran daring bukan tatap muka? Ini alasannya. Yang pertama, berdasarkan peta zonasi insiden COVID-19 di Kota Banjar, tingkat resiko pandemi COVID-19 di wilayah Kota Banjar masih tinggi. Seperti nampak pada peta berikut. Yang kedua, keputusan Wali Kota Banjar nomor 443/140/2021. Jangan patah semangat ya, tetap semangat. Ibu ada pantun, pergi ke Banjar membeli cumi, singgah sebentar di taman kota. Jangan malas belajar karena pandemi, tetap semangat menggapai cita. Setuju? Iya. Itu anak-anakku, ingat, selama PJJ terapkan protokol kesehatan sesuai dikampanyekan pemerintah, yakni 5M. Yang ke-1, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap belajar? Selaku umat beragama, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Siapkan diri, pusatkan pikiran, siapkan buku-buku dan alat tulis seperti smartphone. Pastikan dalam diri, saya harus bisa dan saya pasti bisa. Manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Di situ sudah nampak buku siswa yang akan kita gunakan, yakni buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2018 kelas 8. Berikutnya alat tulisnya apakah sudah disiapkan? Buku tugas, buku catatan, kemudian alat tulisnya. Berikut smartphone-mu, yakinkan sudah full baterainya. Dan berikutnya kamu bisa akses internet. Buka dan pelajari materi dari buku siswa halaman 18 sampai dengan halaman 21 dan dari beberapa sumber, contohnya dari internet terkait materi yang akan kita bahas. Silakan buka bukunya, duduk yang enak, pastikan semuanya kondusif. Catatlah materi di buku catatanmu dengan baik dan benar dan penuh semangat. Anak-anakku, sudahkah hari ini membaca dan menyimak berita terbaru? Bisa dari media cetak, contohnya surat kabar atau majalah. Bisa juga dari media elektronik, radio atau televisi, atau media online, misalnya dari internet. Anak-anakku, masih tetap semangat ya? Baiklah, apa sih yang akan kita pelajari saat ini? Kita akan belajar melanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Pembelajaran kali ini mengacu pada keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018/2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pendidikan menengah atas untuk kondisi khusus. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan meliputi lafal, intonasi, mimik, dan kinesi. Indikator pembelajaran 4.1 menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang kedua, mempresentasikan teks berita dengan memperhatikan lafal, intonasi, artikulasi, mimik, dan kinesi. Tujuan pembelajarannya
selama dan setelah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media Google Classroom, peserta didik dapat menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar dan menyajikan secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, artikulasi, mimik, dan kinesi. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Strategi pembelajaran saat ini menggunakan pendekatan saintifik, model project based learning, dan metode penugasan. Penilaian meliputi penilaian sikap, spiritual, dan sosial melalui kepribadian kalian, sikap kalian, serta komunikasi baik sesama rekan maupun sesama guru. Bisa dilihat dari chatan kalian di WA Group atau di Google Classroom. Kami selaku guru bisa menilai sikap kalian seperti itu. Penilaian pengetahuan bisa dinilai melalui pengerjaan tugas dan tes. Pengerjaan tugas dengan kecepatan, ketepatan, kebenaran, kemudian tes, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir. Nah, pada saat ini akan dinilai berdasarkan kompetensi dasar yang dibahas pada pertemuan kali ini. Penilaian keterampilan melalui tugas dan produk serta praktik. Baiklah anak-anakku, masih ingatkah materi pembahasan pada pertemuan yang lalu? Ayo ingat-ingat lagi, memorinya silahkan disegarkan kembali. Kita masih membahas tentang berita. Nah, untuk menguji pemahamanmu, apa sih berita itu? Ayo, apa berita? Baiklah, berita adalah informasi, warta, pengetahuan terbaru tentang suatu kejadian atau peristiwa. Struktur berita meliputi judul berita. Kepala berita berisi informasi terpenting 5W+1H. 5W+1H atau adik Simba. Apa itu? Apa, di mana, siapa, kapan, kemudian mengapa, dan bagaimana. Tubuh berita berisi informasi penting sebagai informasi pendukung. Dan yang terakhir, ekor berita berisi informasi kurang penting sebagai informasi tambahan. Berikutnya, kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Meliputi penggunaan bahasa baku, kemudian penggunaan kalimat langsung. Itu kutipan dari narasumber di saat wawancara atau meminta keterangan kepada orang-orang yang terlibat dengan topik yang dibahas pada berita tersebut. Berikutnya konjungsi bahwa. Terus konjungsi temporal atau waktu dan konjungsi kronologis. Peristiwa itu berlangsung secara kronologis kan, dari awal sampai akhir. Nah, itu semuanya ditulis dirangkaikan menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Berikutnya keterangan waktu dan terakhir kata kerja mental. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas kalian bisa buka di Google Classroom. Apakah berita itu bermanfaat bagi kita? Tentu saja ya, sangat bermanfaat. Yakni sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan, mengetahui perkembangan dunia. Ada pepatah mengatakan, seseorang yang mengetahui berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Apakah kamu ingin menguasai dunia? Tentunya kamu sangat ingin berharap bisa mengetahui dunia secara global. Makanya budayakan membaca atau menyimak berita setiap hari, bisa melalui surat kabar, radio, televisi, atau smartphone-mu. Kamu akses internet di situ. Ya. Anak-anakku, ayo kita simak tayangan berikut dengan seksama.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Blitar menghentikan sementara kegiatan belajar tatap muka selama PPKM darurat. Hal itu dilakukan untuk mencegah siswa dan guru terpapar virus corona di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Pemerintah Kota Blitar menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka di seluruh jenjang pendidikan. Meski sempat menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka selama beberapa bulan, namun kini sistem pendidikan di sekolah akan kembali daring. Kebijakan itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan pendidikan. Selain itu, adanya PPKM darurat yang diterapkan pemerintah menjadi pertimbangan tersendiri untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Menurut Wiku, jumlah kasus aktif saat ini yang mencapai 324.597 kasus harus segera diimbangi kasus sembuh yang tinggi pula, serta fokus untuk menekan kasus kematian. Dari data Satgas COVID-19, pada hari Minggu ini kasus positif naik sebesar 34,6%. Sementara pada Provinsi Jawa Bali, kasus mingguan meningkat sebesar 61,8%. Baiklah, setelah kalian melihat tayangan berita dengan seksama, apakah menurut kalian informasi tersebut termasuk berita yang baik dan benar? Mengapa termasuk berita yang baik dan benar? Kalau memang tidak, mengapa juga berita itu tidak termasuk berita yang baik dan benar? Apakah sudah bisa menjawabnya? Tentunya yang dimaksud dengan berita yang baik dan benar adalah berita yang bisa menjawab 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? W-nya what, who. Kemudian yang lainnya apa? 5W plus 1H? Iya, pintar ya. Atau adik Simba. Apa saja adik Simba? Iya. Iya. Pintar, anak-anakku masih ingat semuanya, kalau itu pelajaran sudah dari SD ya. Ya, baiklah. Kalau kalian ingin menulis berita dengan baik yang benar, tentunya kalian harus mengikuti tahapan-tahapan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis berita yang baik dan benar itu. Bagaimana langkah-langkah menulis berita dengan baik dan benar? Baiklah. Inilah langkah-langkah menulis berita. Ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan sumber berita atau topik yang akan dibahas dalam berita. Bisa berupa peristiwa yang menarik, aktual, faktual, terpercaya, menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan wawancara yang meliputi 5W plus 1H atau adik Simba. Semua disusun gitu. Berikutnya yang ketiga, mendatangi sumber berita, mengamati secara langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa atau topik yang diangkat pada berita. Langkah keempat, mencatat fakta-fakta penting sebagai kerangka penulisan teks berita berkaitan dengan pola 5W plus 1H. Dan langkah kelima, mengembangkan kerangka penulisan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Baiklah anak-anakku, kita baca contoh kerangka berita berikut dengan cermat. Di sini ada unsur berita 5W plus 1H, kemudian ada pernyataannya. Yang pertama, unsur what atau apa. Apa yang dibahas dalam berita tersebut? Nah, di dalam berita itu ada jawabannya, bahwa pemerintah telah melakukan dan menerbitkan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Unsur kedua, who atau siapa. Siapa yang menegaskan bahwa proses pembelajaran di masa pandemi mengikuti ketetapan dari pemerintah pusat. Nah, pernyataan yang akan diangkat dalam berita, di situ pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dengan Humas Kemendikbudristek dan Darman. Berikutnya unsur ketiga, when atau kapan. Kapan sekolah di luar
wilayah Pulau Jawa dan Bali dipersilakan memberikan opsi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Pernyataannya, apabila sudah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan. Yang keempat, why atau mengapa? Mengapa pemerintah memberikan opsi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada sekolah di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali? Pernyataannya, karena orang tua dan wali murid di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali memiliki kewenangan penuh dan memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Yang kelima, where, di mana? Peserta didik di mana saja yang harus mengikuti ketentuan PPKM darurat. Pernyataannya, di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni kau atau bagaimana. Bagaimana himbauan Bapak Hendarman? Pernyataannya, mendorong semua insan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, apabila kerangka penulisan tadi ditulis menjadi sebuah teks berita yang utuh dan lengkap, inilah teks berita yang utuh dan lengkap tersebut. Disusun menjadi sebuah teks berita utuh dan lengkap. Ini saya ambil sumbernya dari sesuai dengan alamat web yang ada di slide tersebut. Silakan nanti kalian baca lagi dengan cermat contoh teks berita yang utuh dan lengkap yang dikembangkan dari kerangka penulisan. Siap ya? Berikutnya hello anak-anakku, coba lihat tuh. Siapakah gerangan orang-orang yang ada pada slide tersebut? Nih, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, siapakah ini orang yang pertama? Beliau adalah Jeremy Teti, orang yang sudah tidak asing lagi. Dia pembawa acara, juga talk show. Dia memperoleh prestasi Anugerah Panasonic Global Award ke-17 sebagai presenter berita dan talk show terfavorit. Gambar kedua, siapakah dia? Sylvia Iskandar. Dengan prestasinya Anugerah Presenter Terbaik, presenter berita terbaik tahun 2017. Nah, ini dia, siapakah beliau? Najwa Shihab. Anugerah Indonesian Television Award 2018. Apakah kalian ingin seperti beliau? Tentunya kalian sangat menginginkan seperti beliau ya. Baiklah. Berikutnya, nih kita saksikan penampilan penyajian teks berita dari peserta didik. Itu dari kakak-kakak kalian. Tahun pelajaran 2020-2021 kelas 8. Penyajian berita 1 oleh Bagas Abdul Manap. Nah, kemudian penyajian berita 2 oleh Lutfi Fadila. Dan masih banyak lagi. Untuk penasarannya kalian nanti ya boleh minta kepada ibu ya, barangkali belum terhapus tuh video-video pembawa berita dari kakak-kakak kalian kelas 8. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Bagas Abdul Manaf dalam acara Nisaba News. Akhir pekan ini, Wali Kota Banjar, Ibu Haja Deo Sukaisi, menetapkan secara resmi bahwa pembelajaran tatap muka di wilayah Kota Banjar resmi ditutup. Hal ini diambil pemerintah untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kota Banjar, khususnya dalam klaster remaja.
Wali Kota Banjar menuturkan bahwasanya sejak awal pandemi masuk ke Kota Banjar, terdapat ratusan remaja yang terpapar oleh COVID-19. Pemerintah mengambil langkah ini demi memutus mata rantai COVID-19 di kalangan remaja. Hal ini pasti mendapatkan kritikan pedas dari masyarakat yang kontra terhadap keputusan pemerintah ini. Tapi, pemerintah mengambil keputusan ini demi kebaikan bersama dan demi keselamatan bersama. Oleh karena itu, mari kita selalu menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial. Saya Bagas Abdul Manaf pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fadilah Faturrahman dari kelas 8C. Belajar di masa pandemi. Corona menjadi perbincangan hangat di belahan dunia manapun. Virus yang menyerang pernapasan ini membuat gempar seluruh bagian dunia. Bahkan saking ganasnya virus ini sampai-sampai melumpuhkan aktivitas-aktivitas manusia mulai dari dunia usaha, pariwisata, perekonomian, peribadatan, kesehatan, bahkan pendidikan. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menginstruksikan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tetap mematuhi protokol COVID-19, juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di rumah saja. Slogan ini akhirnya merembet ke dunia pendidikan, mulai dari anak sekolah dirumahkan, belajar melalui media daring, bahkan mengumpulkan tugas pun melalui media daring. Fasilitas yang kurang memadai, juga ekonomi yang terhambat, menjadi faktor utama keterhambatan dalam belajar melalui media daring ini. Juga mereka yang kaum awam akan teknologi, apalagi yang orang tuanya hanya lulusan SD atau SMP sederajat, mengaku sangat kesusahan dalam belajar melalui media daring ini. Perihal tanggapan, masyarakat berhasil dilansir dari kutipan emak-emak dan seseakun lainnya yang berada di dunia maya. Mereka mengaku sangat kewalahan bahkan keteteran dalam melaksanakan pembelajaran melalui media daring ini. Anak-anakku, Ibu yakin kalian juga bisa dan pasti bisa menjadi seorang pembawa berita yang baik. Seperti tadi, tokoh atau orang-orang sukses yang sudah benar-benar terpercaya dan teruji. Ingat, ada semangat dari Ibu tadi di awal, manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya, kalau kalian ingin sukses sebagai pembawa berita, apa sih tipsnya? Apa saja yang harus diperhatikan supaya kita bisa menyajikan berita secara lisan, menarik, bisa dipahami pesan yang ada dalam berita tersebut oleh pendengar. Ini hal-hal yang harus diperhatikannya. 1. Pelafalan, ya. Lafalnya harus jelas. Intonasi, artikulasi, dan aksentuasi. Yang kedua, menyampaikan berita secara lengkap dan utuh. Semua unsurnya ada, ya, tidak boleh dikurangi dari awal sampai akhir. Yang ketiga, menggunakan bahasa komunikatif. Maksudnya bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Yang keempat, menyampaikan berita secara ekspresif. Misalnya dengan mimik, ya, mimik kinesik.
Nah, itu bisa meyakinkan pendengar dan menghipnotis pendengar untuk selalu memperhatikan dan menyaksikan berita yang disampaikan oleh kita, sehingga berita pesannya bisa tersampaikan dan bisa dipahami, dan nantinya si pendengar akan mengetahui informasi penting yang ada dalam berita tersebut. Dan yang kelima, penampilan yang bersahaja, mulai dari pakaian, cara berdiri, kemudian dalam bahasa tubuhnya. Bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa komunikasi baik itu di WA grup ataupun di Google Classroom. Di situ nanti kalian boleh bertanya, kalian juga bisa berinteraksi dengan teman maupun dengan guru. Berbagi ilmu ya, siapa yang bisa silahkan kalian jelaskan kepada teman sebelum Bapak dan Ibu guru menjelaskan. Bisa kan berbagi informasi, berbagi pengetahuan terhadap teman. Berikutnya, kalian akan dan wajib mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai ketentuan secara sungguh-sungguh dan disiplin. Nah, untuk LKPD, kalian nanti buka Google Classroom dan WhatsApp grup Bahasa Indonesia. Ingat ya, semua catatan dan tugas kalian ditandatangani oleh kalian selaku pelaksana tugas, ditulis tanggal, bulan, tahun pengerjaannya, bila perlu dengan waktunya, beberapa kamu mengerjakan dan langsung diserahkan kepada guru melalui Google Classroom. Kalau ada hambatan, kalian boleh mengerjakannya atau menghubunginya, menyetorkannya ke WhatsApp grup Bahasa Indonesia. Masih ada masalah, kalian boleh dengan leluasa menghubungi guru mata pelajaran. Silakan ya, waktu Bapak Ibu guru insya Allah akan ada untuk kalian. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tetap semangat. Kemudian tugas itu setelah ditandatangani oleh pelaksana tugas, yakni kalian, jangan lupa diketahui orang tua atau wali yang mendampingi kalian selama belajar. Dan kami juga mohon ya, salam hormat untuk kedua orang tua atau wali yang saat ini sedang mendampingi kalian dalam belajar. Mudah-mudahan orang tua selalu sehat, kemudian tetap memfasilitasi anaknya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh itu secara total. Tolong persiapkan bukunya, kemudian ya untuk yang lainnya juga, dan periksa apakah dia sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah tepat waktu, sudah disiplin atau belum. Apabila hambatan, boleh dikomunikasikan kepada guru atau wali kelasnya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu yang mendampingi anak-anakku. Mudah-mudahan pembelajaran ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan lancar dan sesuai harapan, sehingga cita-cita Bapak, cita-cita anak-anak dari Bapak Ibu tetap bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tugas tadi sudah saya sampaikan, buka di Google Classroom dan WhatsApp grup Bahasa Indonesia. Di situ nampak ada gambar Google Classroom-nya. Nanti bisa di-download aplikasinya. Kemudian WA Group segera bergabung, bagi yang belum segera bergabung ke WA Group Bahasa Indonesia. Kerjakan tugas sesuai ketentuan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Nah, anak-anakku, sampai di sini menurut kalian bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah sudah bisa dipahami? Untuk jawabannya nanti kalian bisa tuliskan di Google Classroom atau di WA Group. Refleksi kalian selama pembelajaran, apakah kalian sudah paham atau belum? Kemudian apakah ada kendala? Kalian boleh di situ kamu bisa menulis komentar-komentar kalian di Google Classroom atau WA Group. Untuk menguji pemahamanmu pada materi kali ini, kalian akan dites nanti. Selain tugas ya, ada tes akhir di situ. Buka di Google Classroom.
atau nanti Ibu sharekan juga di grup Bahasa Indonesia. Kerjakan semua tugas dan penilaian secara mandiri dan jangan lupa ditandatangani orang tua. Anak-anakku, di akhir pembelajaran kali ini, Ibu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sudah mencatatnya dan sudah menemukan masalah misalnya apa yang harus kalian tindak lanjuti. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anaknya. Kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ada pantun nih untuk kalian. Pergi ke Banjar membeli cumi, singgah sebentar di taman kota. Jangan malas belajar karena pandemi, tetap semangat menggapai cita. Nih, di situ Ibu tampilkan ada 3 tokoh penting. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian ya. Ada Menteri Pendidikan kita. Nah, apakah kamu bercita-cita ingin menjadi menteri? Apakah kamu bercita-cita malah ingin menjadi presiden? Presiden Republik Indonesia, pengganti Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Jokowi. Ataukah akan mengganti Bapak Menteri kita nanti kelak? Nah, kemudian yang terakhir, saya ingin jadi wali kota aja, menggantikan wali kota Banjar saat ini. Nah, di situ sudah tampil ada Bapak Presiden kita, kemudian Bapak Menteri kita, dan Ibu Wali Kota kita. Mudah-mudahan sekalian menginspirasi dan terinspirasi oleh beliau-beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, Ibu mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian saat ini dan di masa yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.